Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Global Marketing yang diampu oleh Ibu Dr. Ririn Andriana STMM dengan judul Global Market Entry Strategis. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Natalia Margareta dengan NIM 211211029. Yang kedua, saya sendiri yaitu Rorantika Rosalina dengan NIM 212103666. Dan yang ketiga, ada Dianmita Fernanda dengan NIM 212103343. What is a global market? Global market atau pasar global yaitu sebuah tempat berlangsungnya transaksi impor maupun ekspor atau penjual dengan pembeli, di mana hal tersebut terjadi antara satu negara dengan negara lainnya. Tujuan dari pasar global yaitu pelanggan terhadap suatu barang atau produk akan semakin besar apabila cakupannya pun diperluas. Dengan begitu, keuntungan yang didapatkan pun akan jauh lebih optimal. Adapun beberapa strategi masuk pasar global, yaitu yang pertama ada ekspor, yang kedua lisensi, yang ketiga usaha patungan, dan yang keempat adalah kepemilikan. Yang pertama ada ekspor. Ekspor merupakan bentuk perdagangan internasional yang paling tradisional dan sering digunakan oleh berbagai perusahaan. Ekspor sendiri dibedakan menjadi tiga, yakni ekspor langsung atau perusahaan memiliki perwakilan di luar negeri. Yang kedua ada ekspor tidak langsung yang melibatkan agen ekspor. Yang terakhir ada ekspor bersama, yaitu melibatkan perusahaan lain yang memproduksi produk komplementer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Natalia Margareta. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang liensi. Liensi merupakan alternatif strategi memasuki pasar suatu negara. Sebuah perusahaan dengan teknologi, pengetahuan, atau merek dagang yang punya citra kuat dapat menggunakan persetujuan memberikan liensi untuk menambah sumber laba, tanpa harus investasi dan biaya yang kecil. Bahkan, memberikan liensi sebenarnya pengembalian investasi tanpa batas, dan satu-satunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya menandatangani perjanjian dan mengawasi implementasinya. Usaha patungan. Usaha patungan adalah suatu bentuk yang lebih ekstensif di pasar global daripada strategi ekspor dan liensi, yaitu bermitra dengan mitra lokal. Usaha patungan bisa dipakai sebagai sumber pemasok untuk negara ketiga, tetapi hal ini harus dipikirkan masak-masak terlebih dahulu. Salah satunya masalah perceraian, yaitu perselisihan mengenai pasar negara ketiga di mana kedua mitra ini saling berhadapan sebagai pesaing sebagai besarnya atau pesaing potensial. Kepemilikan. Kepemilikan adalah bentuk partisipasi paling ekstensif dalam strategi memasuki pasar global, yaitu dengan kepemilikan 100% yang dapat dicapai dengan pendirian perusahaan baru atau akuisisi. Memiliki perusahaan sendiri memerlukan komitmen modal dan usaha manajerial paling besar serta menawarkan cara paling penuh untuk berpartisipasi dalam sebuah pasar. Keunggulan strategi ekspor. 1. Operasi manufaktur berpusat pada suatu tempat. Yang kedua, risiko terbatas. Dan yang ketiga, fleksibel. Selanjutnya, liensi. 1. Tidak memerlukan investasi. Kedua, risiko minimal. Dan ketiga, mengeksploitasi pasar kecil. Usaha patungan. 1. Mengurangi kebutuhan modal dan sumber daya. Kedua, akses keahlian dan kontak pasar lokal. Dan ketiga, pembagian risiko. Kepemilikan, yaitu terdiri dari terhindarnya dari bea masuk dan pembatasan kuota. Kedua, terjadinya transfer. Yang ketiga, penyediaan akses ke teknis manufaktur. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Dianmita. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan kelemahan strategi.
Ekspor. Yang pertama, perusahaan tidak cepat tanggap dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kontak dengan pasar terbatas. Lisensi. Yang pertama, penerimaan lisensi bisa menjadi pesaing pemimpin industri. Yang kedua, partisipasi terbatas. Usaha patungan. Yang pertama, masalah komunikasi dan manajemen. Yang kedua, potensi konflik antar mitra bisnis. Kepemilikan. Yang pertama, masalah komunikasi dan koordinasi. Yang kedua, biaya investasi yang cukup besar. Kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi dalam memilih global market entry strategis atau strategi memasuki pasar global, yaitu dalam memproduksi barang di suatu negara, sebaiknya jangan pernah secara otomatis saling terkait. Perusahaan global harus mempertimbangkan 1. Biaya yang harus dikeluarkan, akses pasar, risiko pasar, dan mutu. 2. Memperhatikan perusahaan penerima lisensi agar tidak menjadi pesaing potensial, yaitu dengan cara memastikan bahwa semua persetujuan menyebutkan adanya pertukaran teknologi antara pembeli dan penerima lisensi. 3. Harus mempunyai keterampilan yang dikuasai oleh mitra bisnis supaya tidak terjadi penyalahgunaan, serta harus menjalin komunikasi yang baik untuk terhindar dari perselisihan atau bahkan memutuskan kerjasama. 4. Mempertimbangkan biaya yang dimiliki perusahaan. Jika dana tidak cukup, alangkah baiknya melakukan akuisisi daripada pendirian perusahaan dari awal. 5. Faktor kunci dalam memproduksi barang dan perusahaan yang ingin diakuisisi. Maka, kesimpulannya adalah terdapat banyak kemungkinan kombinasi dari 4 strategi ini. Namun, tentunya dalam membangun perusahaan dari awal yang berskala besar selain mahal juga perlu komitmen besar dari waktu dan upaya manajemen. Alternatifnya, akuisisi yaitu merupakan pendekatan instan yang tidak terlalu mahal untuk memasuki pasar global. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.